Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Allah, selawat kepada Rasulullah, yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing Muhammad Ansar. Nama saya Mukhlisin, saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya ingin mereview sebuah artikel jurnal yang berjudul Peranan Komunikasi Interpersonal Guru dalam Meningkatkan Pengetahuan Anak, dengan nama jurnal yaitu Akta Diurna pada tahun 2013 yang ditulis oleh Widya P. Ponto. Baiklah, sekarang saya akan mereview jurnal ini. Latar belakang permasalahan secara umum adalah seiring hadir banyaknya lembaga pendidikan baik swasta dan negeri tersebut, apakah dibarengi dengan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya, atau bisa dikatakan apakah tenaga pengajar ataupun guru yang ada di sekolah itu sesuai dengan kompetisinya. Tujuan penelitian agar peserta didik selalu terawasi dengan ilmu pengetahuan komunikasi sehingga peserta didik dapat mempelajarinya. Dengan kemampuan guru berkomunikasi dengan baik sehingga anak dapat mengikuti bagaimana tata cara berkomunikasi dengan tepat dan benar, sehingga kemudian hari mereka dapat membedakan jenis-jenis dalam tata cara berkomunikasi. Permasalahannya berbagai aktivitas para guru yang dilakukan oleh para guru yang bertugas di Dinas Pendidikan saat ini ditemukan berbagai persoalan yang sangat minim dan sangat mendasar sekali. Di antaranya yaitu rendahnya pengetahuan berkomunikasi seorang guru, baik itu komunikasi secara interpersonal maupun intrapersonal. Sedikit adanya kemampuan berkomunikasi dalam meningkatkan pengetahuan terhadap anak yang dilakukan oleh para guru, dan metode pengajaran melalui aktivitas pengajaran di sekolah yang minim dan sangat merosot. Dari hasil observasi awal peneliti dari beberapa sekolah, adanya data yang menyatakan bahwa seringkali orang tua memindah anaknya dari sekolah satu ke sekolah lain. Ternyata sekolah yang sebelumnya kualitas gurunya kurang baik, metode pengajarannya kurang baik, dan tidak sesuai dengan karakter anak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Metode ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui permasalahan ini pada salah satu taman sekolah kanak-kanak yang memiliki murid yang cukup banyak. Kajian komunikasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan anak sekolah mereka, lebih khusus pada anak didik taman kanak-kanak, yaitu Taman Kanak-kanak Santa Lucia. Hasil penelitian, pada dasarnya komunikasi interpersonal itu adalah manusia selalu berinteraksi dengan sesama manusia tentunya dengan menggunakan komunikasi. Salah satu jenis komunikasi adalah komunikasi antar pribadi ataupun interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi ini dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu ditemui dengan apa yang dimaksud oleh komunikasi antar pribadi ataupun komunikasi interpersonal. Dilakukan guru adalah pada saat dia berinteraksi dengan muridnya di kelas. Komunikasi interpersonal menunjuk kepada komunikasi dengan orang lain. Komunikasi jenis ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komunikasi diadik, kemudian komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Dari hasil penelitian bahwa jenis komunikasi interpersonal sering digunakan oleh guru dalam proses berkomunikasi untuk meningkatkan pengetahuan anak didik. Karena lebih tepat dan efektif dengan menggunakan komunikasi interpersonal. Dari hasil penelitian di lapangan tentang komunikasi interpersonal ini yang dilakukan oleh para guru terhadap murid di sekolah ialah dengan cara membentuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam proses mengajar untuk meningkatkan pengetahuan anak didik tersebut di depan kelas ataupun dengan pribadi masing-masing murid tersebut. Kesimpulannya bahwa semua guru yang ada di TK Santa Lucia itu menggunakan komunikasi dalam bentuk verbal dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan murid-muridnya. Komunikasi verbal dianggap paling tepat dalam berinteraksi dengan murid, khususnya anak taman kanak-kanak yang kemampuan daya tangkapnya masih rendah
dan perlu komunikasi secara langsung. Nah, bentuk komunikasi yang lain yang dilakukan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya itu adalah dengan bentuk komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berbaur dengan pembicaraan, misalnya gerakan ekspresi wajah, gerakan mata, dan karakteristik suara, dan juga penampilan pribadi adalah merupakan suatu bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal ini digunakan juga oleh guru dalam proses berinteraksi, dalam berkomunikasi dengan anak didiknya di dalam kelas. Komunikasi nonverbal dilakukan dengan tujuan agar muridnya bisa memahami maksud dari apa yang disampaikan oleh guru. Kaitannya dengan meningkatkan pengetahuan murid tersebut. Nah, komunikasi nonverbal adalah suatu komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan dengan kata-kata. Nah, baiklah, mungkin sekian review daripada artikel saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.